Perkenalkan, saya Meida dan ini suami saya Alpius dari Gereja GBI Jakarta Soho Capital. Ya tepat ya 24 Desember 2021 suami saya dinyatakan kanker stadium 4 di kepalanya. Nah, waktu itu terus terang kami shock ya karena kan eh, kami tuh nggak menyangka gitu bahwa itu tuh gejalanya tuh bahwa itu gejala kanker karena suami saya tuh suka mimisan. Nah, kami kira tuh karena dia rutin minum pengencer darah, terus suka sakit kepala. Kami pikir itu karena sakit kepalanya tuh karena lagi perawatan gigi. Kami juga ya shock juga ya setelah dokter gitu menyatakan hasil dari biopsi, scan, MRI dan sebagainya gitu. Bahkan kami tadinya nggak percaya, jadi double check juga ke dokter rumah sakit lain, tapi hasilnya tetap sama gitu. Nah, akhirnya di malam Natal itu gitu, kami berdua tuh ya cuma bisa nangis, padahal di saat orang lagi bersuka cita kan mau merayakan Natal gitu, mau mau Christmas dinner gitu, tapi kami berdua tuh cuma bisa nangis, berdoa gitu. Tapi saya bilang sama dia gitu, apa ini tuh bukan kebetulan gitu. Tuhan tuh eh, apa memberitahu kita gitu bahwa kamu cancer gitu. Pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Dan eh, saya bilang sama dia kita imani nanti Jumat Agung darah Yesus yang akan sembuhkan kanker kamu gitu. Karena seperti yang kita sering dengar dari Pastor Jonathan gitu bahwa perkataan profetik itu harus kita imani. Iya, selama saya waktu divonis itu sebenarnya saya udah memang sakit sempat di opnam. Makanya akhirnya keluar hasil hasil itu saya di biopsi dulu, jadi hasilnya udah positif malam nanti itu cancer. Pada saat itu saya akhirnya tidak bisa hanya diam aja. Sama istri saya juga ya dia langsung nangis kaget. Dan kalau saya juga memang nangis, nangisnya saya kenapa? Karena kepala saya sakit sekali, tidak terasa sakitnya bukan main di kepala saya. Setelah kita tahu itu, akhirnya kita treatment di rumah sakit Darmais. Jadi di situ lagi waktunya masalah COVID pada saat itu tinggi-tingginya. Jadi kita juga serba salah, ini lagi lagi kena penyakit yang komorbid katanya kan, kalau kena COVID ya sangat bahaya. Dan ya akhirnya pada saat itu dokter nganjurin ke kami tuh ya jalan satu-satunya harus di kemo sama di nuklir. Cuman pada saat itu karena saya banyak masalah di dalam tubuh, terutama ginjal, akhirnya tidak bisa di kemo. Jadi hanya bisa di nuklir. Jadi ya kita tanya ke dokter, terus biasanya pengobatan kanker ini dokter gimana? Ya kata dokter ya lumrahnya harus dua-duanya di kemo sama nuklir. Tapi dokter menguatkan saya, dia bilang banyak yang stadium 1 juga tidak kuat bisa lewat. Jadi ada juga yang stadium 4 ya bisa survive katanya. Jadi akhirnya dia bilang ya berdoa aja sama Tuhan, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya menjalani proses itu, nuklir tadi saya menjalaninya. Terus selama saya mengikuti
program itu apa itu nuklir itu setiap hari itu. Saya menjalaninya setiap hari selama 33 hari. Tapi ya saya menjalani proses pengobatan itu sampai hampir setahun. Dan sakitnya kepala saya sampai di leher itu bengkak, saya itu makan minum aja susah. Dan akhirnya saya makan tuh harus melalui selang, disonde jadinya. Baru bisa, karena nelan air aja sakit. Apalagi makan, makanya akhirnya disonde. Dan setelah itu ya kita rutin bergereja di Soho, di Keluarga Allah. Dan waktu itu saya pernah didoakan sama Pastor Jonathan sama Pastor Josi ngedoain saya ya, dan menguatkan saya juga bahwa mujizat itu masih ada. Ya, menguatkan saya aja apa ya, itu tadi yang dibilang Pastor Joe sama Pastor Yosi, bahwa berkatakan saja apa keinginanmu terbesar gitu. Ya pada saat itu keinginan saya terbesar ya sembuh. Jadi itu terus yang saya lakukan tiap hari ya. Sampai istri saya pun kalau saya karena udah sakit, waduh itu morfin aja yang dikasih dokter sudah tidak mempan. Saya minum morfin yang dari dokter itu hanya sekali. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya, sakitnya tetap sakit gitu. Akhirnya saya berhenti meminum itu. Jadi ya itu yang menguatkan kita ya karena selama saya treatment itu juga kan itu berobat jalan tiap hari itu. Tiap minggu tuh saya selalu datang ke gereja, biar walaupun orang tidak tahu, karena pada saat itu pakai masker. Jadi selang itu di hidung ada terus sebenarnya, tapi orang nggak lihat karena ketutup pakai masker semua. Jadi ya kita yakin aja bahwa ya saya percaya Tuhan, kuasa Tuhan tadi yang bisa menyembuhkan saya. Darah Yesus itu ya bisa menyembuhkan. Itu aja yang bisa menguatkan saya. Ya akhirnya kita meyakini itu, dan kita selalu memperkatakan itu tiap hari. Dan kita juga selalu menguatkan kita itu. Ada juga yang ngasih ayat ke kita itu yang Yesaya ya. Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Allah. Mazmur 91, dan kita juga sepanjang hari itu selama pengobatan itu lagu satu-satunya yang selalu saya putar untuk mengeluarkannya itu lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Jadi itu yang selalu saya bikin saya juga semangat jadi percaya diri. Dan pada saat itu sebenarnya juga banyak saudara saya teman yang kena kanker juga, ada yang survive, ada yang sama dengan saya. Malah itu ipar saya itu pernah datang ke rumah saya hanya mendoakan saya karena sakit itu. Dia datang khusus itu. Setelah itu malah dia yang dinyatakan, malah setelah berapa bulan setelah itu dia dinyatakan juga kanker usus. Dia hanya bertahan 3 bulan. Ya jalan Tuhan kan kita nggak tahu. Jadi ya kadang-kadang dengan teman ini juga begitu, mungkin ya bikin kita drop juga sebenarnya. Ya cuman akhirnya karena ya kita selalu mengingat apa yang dibilangin tuh profetik bahwa itu akan menyembuhkan, percaya aja sama dalam nama Tuhan Yesus. Ya akhirnya ya kita bisa melalui itu semuanya. Saya selalu bilang gitu, pasti nanti
seperti yang saya imani di saat malam Natal itu, saya bilang nanti pasti Jumat Agung, darah Yesus yang akan menyembuhkan kamu. Itu yang saya selalu perkatakan. Dan memang treatment nuklir itu pas 1 hari selesai, itu pas 1 hari sebelum Jumat Agung. Jadi pada saat Kamis Putih itu sebenarnya treatment terakhir itu juga saya percaya itu bukan kebetulan gitu. Ya pasti itu Tuhan yang udah mengatur gitu. Dan saya juga yakin gitu, kita merayakan Yesus wafat gitu. Itu yang saya yakinin, darah Yesus yang bisa menghancurkan kanker sekuat apapun. Itu yang saya yakinin. Dan memang terbukti setelah menjalani beberapa bulan perawatan, akhirnya ya memang dokter menyatakan kansernya hilang, bersih total. Ya puji Tuhan. Ya memang waktu sakit juga kan dia nggak bisa jalan jauh ya, gitu. Jadi memang kemana-mana tuh harus pakai kursi roda. Kalau sekarang orang mungkin kalau ngelihat dia tuh rasanya nggak percaya gitu, pernah ngalamin sakit yang berat gitu. Tapi ya memang kuasa Tuhan itu nyata, mujizat itu nyata. Jadi kita memang harus yakin dan percaya Tuhan yang menyembuhkan wanita yang pendarahan, yang buta, yang apapun itu, kuasa Tuhan itu, darah Yesus itu pasti lebih berkuasa daripada penyakit apapun. Ya kami tiap hari udah pasti berdoa, terus begitu memang kami juga bersyukur di lingkungan kami tuh keluarga, teman, kerabat banyak sekali yang mensupport ya, mendoakan, menyemangati gitu. Ya itu yang menguatkan kami juga gitu. Dan kita juga selalu mendengarkan biasanya dari mesbah doa pagi, terus begitu kalau misalnya lagi nggak bisa ke gereja, tetap kita ngelihat online ya, tapi kita selalu berusaha walaupun susah gitu, kita tetap berusaha ke gereja sih tetap, karena ya kita percaya gitu ya, ya cuman Tuhan gitu, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Karena waktu itu juga saya juga udah berpikir, kan kansernya ini dekat otak ya, dan udah stadium 4, dokternya bilang begitu. Jadi dokternya pun pada saat dia sembuh, dokternya juga bilang, tim dokternya juga bilang ini mujizat gitu. Karena ya memang saya juga percayanya gitu. Jadi kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin dia bisa sembuh. Pada saat treatment yang saya tadi bilang ya, itu beberapa kerabat, keluarga, itu mereka masih stadium 2 gitu. Tapi waktunya tuh hanya 3 bulan gitu. Itu memang dia sih benar-benar, dokter itu juga bilang gitu, itu benar-benar kesembuhan yang luar biasa gitu, benar-benar mujizat. Dan ini kan udah kita lalui berapa tahun ya, jadi setiap tahun itu kita selalu cek gitu, semua gitu, MRI, terus PET scan gitu, semuanya selalu dicek. Dan itu juga setiap kali mau cek itu selalu saya bilang gitu, Tuhan itu kalau mau menyembuhkan itu nggak akan setengah-setengah gitu, pasti akan 100%. Ya tetap kami cek gitu ya, tapi tetap kami yakini gitu, kanker itu nggak akan timbul lagi gitu. Dan memang sampai saat ini tetap bersih. Ya puji Tuhan. Demikian kasih Tuhan yang kami terima. Kami mendorong saudara-saudara sekalian untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dan walaupun di dalam kesusahan seperti yang kami alami pada saat COVID, kami nggak bisa ke gereja, tapi kami tetap berusaha untuk bisa ke gereja onsite. Walaupun kami sedang berhalangan, kami tetap online, karena kami percaya kuasa Tuhan itu pasti bisa nyata di dalam kehidupan kita dan mengatasi semua problema, masalah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.